Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ide jualan bulan Ramadan, teman-teman. Kita mau jual kurma untuk di warung sembako untuk menambahkan omset penjualan ya. Penjualan musiman, teman-teman, seperti ini. Ada dua merek kurma. Yang pertama ini paling murah, isinya 10 kiloan dengan harga 250.000 ya. Dan ini merek ini isinya hanya 5 kg, harganya sama 250 ribuan gitu ya. Dan ini masing-masing kita mau jual di 100 graman gitu ya. Untuk yang merek ini saya jual 100 gram itu 8 ribuan. Sementara yang merek ini kita jual di harga 4 ribuan 1 onsnya ya, teman-teman. Coba kita lihat yang ini isinya. Kita bungkusin kurma ini, guys. Ini kurma ngaruh teh. Tahu kurma apa namanya ya? Isinya 10 kiloan gitu. Apa sukari, apa kurma, apa kurma ajwa. Nah, tanya Pak Bos nanti harganya berapa ini? Ditetapkan berapa, Non? Kita packingnya pakai mika kecil. Nah, ini kita buka yang harganya satu karton ini 250 ribuan. Ini lumayan bagus ya. Ini mungkin kurma apa namanya ya, sukari atau kurma apa, saya tuh nggak mengenal jenis-jenis kurma ya, tidak begitu paham teman-teman ya. Taunya kurma aja gitu ya. Ini dalamnya seperti ini. Mau bahasa kardus nage kehujanan sore. Unboxing kurma naon iya namina. Oke teman-teman, kita lanjut ya bungkusin kurmanya ya. Ini peluang usaha di warung sembako, penambah omset ataupun penambah barang jualan, penambah penghasilan seperti itu ya. Kita memanfaatkan momen saat ini, dan biasanya tuh kalau bulan Ramadan tuh banyak yang mencari kurma ya teman-teman. Banyak yang mencari aneka rasa-rasa kurma seperti ini, atau juga sirup kurma ataupun susu kurma atau juga energen kurma, itu banyak dicari ya teman-teman. Kita memanfaatkan momen untuk meraup penghasilan, lumayanlah untuk keuntungan kita di warung sembako ya teman-teman. Dan banyak banget sih jenis-jenis kurma itu ya, tapi saya tuh tidak mengenali satu-satunya seperti apa, ini apa namanya, itu namanya seperti itu ya. Tapi kalau lihat di Google ataupun di beberapa artikel gitu, banyak banget jenis-jenis kurma ya teman-teman. Ada kurma ajwa, kurma sukari ya, ada juga kurma safawi, kurma salabi, kurma barni, ada juga kurma-kurma yang Mesir yang namanya tuh apa namanya, Tunis gitu ya, Tunisia gitu. Tapi saya tuh tidak mengenali ya. Tapi ini kita yang penting namanya kurma aja seperti itu ya. Yang membedakan tuh harganya aja paling seperti itu ya. Maklum ya, bukan juragan kurma, jadi tidak begitu paham tentang jenis-jenis kurma teman-teman ya. Kita cari di sini harga yang paling murah sekali dan lumayan agak menengah gitu ya. Dan rasanya pun pasti beda ya. Dari harga pun udah jauh beda teman-teman. Ada yang 10 kilo hanya 250.000, dan ada juga 5 kilo
250 ribuan gitu ya. Beda jauh banget ya, separohnya gitu perbedaan harganya. Di dalam usaha sembako ini banyak sekali peluang-peluang usaha, peluang-peluang dagangan yang belum kita punya dalam satu momen ya. Misalnya menjelang bulan puasa ini teman-teman, lakunya tuh aneka rasa kurma gitu ya, dari kurma beneran sampai kurma yang ada di makanan ataupun yang makanan berbau rasa kurma seperti itu sangat dicari ya di bulan Ramadan ini. Jadi kita harus bisa ya tahu bagaimana caranya meningkatkan omset, bagaimana caranya kita memanfaatkan momen agar kita bisa menambah keuntungan ya, menambah pendapatan, menambah income di warung kita ini teman-teman. Jadi manfaatkanlah momen tersebut untuk meraup keuntungan. Sebenarnya usaha sembako itu enak banget ya teman-teman, barang apapun bisa kita jual di warung sembako ya, dari mulai makanan, minuman ataupun pelengkap barang-barang lainnya seperti alat kebersihan ataupun alat tulis gitu ya, alat-alat bahan-bahan kue dan sebagainya. Sebenarnya itu enak banget ya, banyak barang, banyak macam-macam barang yang bisa kita jual di warung sembako ya. Tidak hanya sembako terus, tapi banyak barang-barang lain yang bisa kita jual di warung kita ini ya. Dan mudahnya usaha sembako itu banyak banget barang-barang yang bisa dititipin di warung ya, bisa kita juga bikin sendiri, misalnya menu takjil, menu buka puasa gitu ya, kita bisa bikin sendiri, kita bisa jual juga di warung kita ya teman-teman. Ini kita berdua saja ya membungkusinya dan sambil istirahat siang teman-teman ya, karena di warung sana itu sudah ada anak-anak yang jagain warung ya teman-teman. Kita ganti-gantian aja, nanti kalau ada keperluan kita ke rumah gitu ya, kalau lagi sempat ya kita gantian jaga di warung sana gitu ya teman-teman. Alhamdulillah usaha rumahan juga sangat membantu sekali ya kepada perekonomian saya ini teman-teman. Meskipun warung rumahan, warung kecil-kecilan, tapi ya alhamdulillah bersyukur bisa usaha di rumah teman-teman. Dan kita manfaatkan momen ini di bulan Ramadan ini menjual aneka kebutuhan untuk para langganan saya teman-teman. Ya biasanya di warung sembako itu kalau siang hari begini tuh agak sepi ya. Nanti ramenya itu saat asar menjelang maghrib gitu, itu lumayan rame ya. Kalau siang seperti ini ya paling ada 1-2 yang berbelanja teman-teman. Nah ini alhamdulillah teman-teman, kurma yang paling murah ini sangat jadi banyak banget, rekomen banget ya teman-teman untuk dijual di warung sembako. Ini hampir banyak banget ya, hampir separuh harga loh dapatnya kita ya. Untungnya tuh berlipat ya teman-teman. Dan ini kita hanya bungkus 5 kiloan saja, dan 5 kilo masih tersisa, masih ada di kartonan gitu ya. Nanti untuk dijual yang untuk beli seperempat ataupun yang beli kiloan gitu ya. Ini kita yang eceran harga 4 ribuan gitu ya teman-teman. Dan lumayan tebal juga ya keuntungannya jika lakunya sepet dan laku semuanya, itu pasti bakalan untung banyak teman-teman. Oke lanjut lagi, ini kurma yang 250.000 per 5 kilo ya. Ini seperti ini jenis kurmanya ya. Ini kayaknya kurma madu atau kurma apa ya, nggak tahu jenisnya teman-teman. Ini sangat bagus juga, pasti enak rasanya ya teman-teman. Kelihatan dari warnanya glowing dan kelihatan legit banget gitu ya. Itu kalau puasa tuh begini ya kalau lihat makanan teman-teman ya, kayaknya enak gitu ya kalau siang hari, padahal kalau udah buka gitu biasa aja ya. Yang namanya puasa itu banyak banget godaannya ya teman-teman. Puasa kita tuh hampir 14 jam gitu ya, tapi hilang begitu saja. Haus dahaganya tuh setelah 5 menit adzan ya, kita langsung minum udah seger lagi ya. Itulah kenikmatan dunia itu tidak seberapa dengan kenikmatan akhirat, seperti itu ya. Ini jadi ceramah teman-teman ya. Seperti itulah ya, kita berpuasa itu kayaknya lama gitu, 14 jam lebih, tapi dengan hanya waktu 5 menit saja kita udah enak lagi, seger lagi badan kita dengan berbuka. Cuma minum teh hangat aja udah seger lagi badannya ya, nggak lemes lagi, nggak pusing lagi gitu ya teman-teman. Seperti itulah, kita harus sabar memang dalam puasa ini, apalagi saat puasa kita usaha gitu. Aduh banyak banget ujiannya ya, kayaknya emosi tuh semakin ke depan gitu ya, tapi amit-amit jangan sampai terbawa emosi ya. Kita harus sabar dalam usaha ini, apalagi saat puasa itu kita biar jangan hanya dapat capek aja, dan jangan hanya dapat
haus lapar saja, tapi kita harus dapat sesuatu hal yang terbaik dari puasa kita ini teman-teman. Untuk usaha warung sembako ya, agar selalu ramai pembeli, kita harus punya barang-barang tertentu yang memang sangat dibutuhkan di saat momen ini ya. Contohnya di bulan Ramadan seperti ini kita menyediakan berbagai macam menu untuk buka puasa ya, seperti bukan hanya barang-barang sembako aja, tapi kita harus punya juga sirup, kurma, kacang tanah, tepung terigu, udah biasa itu mah ya teman-teman. Tapi ini yang barang-barang lain yang biasa tidak kita jual, namun di saat bulan Ramadan ini kita jual seperti itu ya. Contohnya si kurma ini teman-teman, ini salah satu kita bisa memanfaatkan momen tertentu untuk meraup keuntungan di bulan ini ya teman-teman. Dan kita juga akan meraup keuntungan lagi setelah berakhir bulan Ramadan ini ya. Nanti kita di saat momen lebaran pun ada barang-barang tertentu yang wajib kita punya di warung, dan pasti bakalan banyak yang cari ya teman-teman. Dan kemudian nanti itu mendekati lebaran kita dapat menambahkan variasi barang dagangan kita seperti kue kering ataupun aneka biskuit, sirup, dan jangan lupa juga ya gula pasir, mie instan itu sangat laris manis karena beras juga banyak yang membutuhkan untuk bayar zakat fitrah berasnya ya. Dan untuk bingkisan lebaran juga barang-barang sembako itu banyak yang cari teman-teman. Dan jangan lupa juga siapkan beberapa pak amplop untuk salam tempel nanti ya teman-teman. Seperti itu, kalau di warung sembako saya itu pasti seperti itu, banyak yang cari amplop ya, seperti itu ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini ada beberapa barang yang sangat naik daun ya teman-teman, cepat larisnya, dan barang-barang baru yang mungkin di bulan-bulan lain tuh tidak laku ataupun jarang laku, namun di saat bulan Ramadan ini kita sangat laris manis, banyak permintaan, banyak peminatnya gitu ya. Atau mungkin di bulan-bulan biasa itu laku tapi tidak sebanyak bulan Ramadan ya. Contohnya itu ada beberapa barang seperti sirup jarang laku kan di bulan-bulan biasa teman-teman, tapi kalau di saat bulan Ramadan ini sirup itu laku banget, setiap hari pasti menjualnya aneka rasa sirup gitu ya, karena sirup ini salah satu kebutuhan pelanggan, akan meningkat sekali ya penjualannya di bulan Ramadan ini ya. Dan juga susu kental manis yang sasetan ataupun yang kalengan itu juga sangat laris manis ya teman-teman, setiap hari pasti bakalan laku terjual. Dan juga gula pasir yang paling merajai di bulan Ramadan ini, kita biasa sampai 4 kali lipat penjualan bulan Ramadan ini ya, gula pasir teman-teman, beda dengan hari-hari biasa gitu ya. Dan untuk pertepungan juga sangat laris manis, ini penjualan sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat di saat bulan Ramadan. Selanjutnya barang-barang yang paling laris di saat bulan Ramadan itu adalah bumbu-bumbu cepat saji seperti bumbu ikan, ayam gitu untuk sayur, sayur lodeh, sayur kari, sayur gulai, seperti itulah cepat saji ya teman-teman. Dan barang lainnya pun santan instan juga sangat laris manis teman-teman. Di bulan Ramadan ini penjualan biasa 3 kali lipat gitu ya. Banyak sekali yang mengkonsumsi menggunakan santan instan ini ya teman-teman. Dan berbagai macam produk minuman juga sangat laris manis seperti minuman saset, seperti Nutrisari ya, ada juga Adem Sari, Vegeta gitu ya, yang sasetan gitu. Kopi instan juga laris manis, Energen, susu sasetan gitu, minuman-minuman seperti itu yang manis-manis, yang menyegarkan, yang mengembalikan energi juga sangat laris manis di saat bulan puasa ini teman-teman. Dan jangan lupa juga kita harus punya barang yang satu ini, yaitu si balok es batu teman-teman. Ini paling laris banget, setiap hari pasti saya menjualnya, meskipun hujan abreg-abregan gitu, cuaca hujan, cuaca dingin, tetap aja tuh si es batu tuh laku banget teman-teman ya, laris manis gitu. Untuk bulan puasa ini es batu saya selalu stok teman-teman, dari beberapa hari sebelum puasa tuh udah bikin aja terus gitu ya, taruh di freezer yang seperti freezer es krim gitu ya. Dan kita punya stok banyak lumayan alhamdulillah, jadi tidak keteteran saat bulan puasa ini ya teman-teman. Untuk barang lainnya yang paling laris di saat bulan Ramadan itu adalah kacang tanah. Di daerah saya tuh laris banget teman-teman kacang tanah untuk bikin sambal, untuk aneka gorengan gitu ya, menggunakan sambal kacang gitu. Itu kacang tanah tuh
paling laku banget saat ini teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong udah hampir selesai saya membungkus kurmanya ya, dan nanti Pak suami akan bawa ke warung sana untuk dipajang di warung sana gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun cuaca dingin tapi barang-barang sembako tetap laku ya, apapun barangnya, entah itu yang dingin-dingin ataupun barang-barang lainnya yang bisa menghangatkan pun laku ya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Mohon maaf suara saya lagi nggak enak, lagi batuk pilek gitu ya. Mungkin kurang nyaman, nggak enak didengar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.